Mala khafa'a bihi 'ala mu'minin 'alimin bidinil Islam. Apa namanya, tasyabuh seperti itu, meniru-niru dari Persia atau Romawi yang seperti itu, ini sesuatu yang bisa diketahui, dikenali. Artinya mala khafa'a itu tidak tersembunyi. Kalau orang beriman, ya, yang betul-betul paham tentang Islam, maka dia tahu, oh ini bukan dari Islam ini. Yang ini dari orang-orang Romawi, ini dari Persia. Ini bukan dari Islam. Mereka kan apa? Alim itu apa? Punya ilmu, belajar, ngaji. Maka Islam itu kita harus pahami dengan ilmu, bukan cuma ikut-ikutan. Sekitar rubuh gedar. Harus dengan ilmu. Tidak bisa kita beribadah kepada Allah tanpa kita pelajari ilmu bagaimana beribadah. Maka sesuatu adat istiadat ataupun meniru-niru ataupun tasyabuh dengan Persia dan Romawi itu, ya, ketika seseorang itu belajar bisa mengenal mana yang Islam, mana yang dari Islam, mana yang ini impor dari luar Islam, tahu, kenal, ya. Dan apa-apa perbuatan-perbuatan atau tradisi-tradisi yang itu sengaja disusupkan ke dalam atau ke tengah-tengah kaum muslimin, dia tahu. Nah, ini. Walaisal ghardu huna tafsilul umur allati waqa'at fil ummati mimma tudhari'u tariqal maghdubi 'alaihim awid-dallin. Maksudnya, kata beliau rahimahullah, dalam pembahasan ini kita bukan akan memperincikan satu persatu yang ada istiadat orang Persia ini 1, 2, 3, tidak. Dalam mukadimah ini beliau hanya memberikan gambaran secara global. Ada dari kalangan kaum muslimin yang mereka punya kecondongan, ya, mengikuti budaya, ya, bangsa kita sekarang budaya Barat. Ya. Kalau versi Iran itu digambarkan Timur, ya Barat dan Timur. Jadi maksud kita bukan memperincikan apa saja perbuatan-perbuatan yang itu bagian dari bertasyabuh kepada orang-orang Persia dan Romawi, tapi di sini hanya menjelaskan bahwasanya hal-hal seperti ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Yang itu semua adalah mengikuti cara orang-orang al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara. Wa in kana ba'dhu dzalika qad yaqa'u maghfuran li sahibi. Meskipun, kata beliau, ini bagus ini bahasa Ibnu Taimiyah. Meskipun, kata beliau, kadang-kadang perbuatan yang dilakukan itu sudah diampuni oleh Allah. Ya. Kenapa? Ya mungkin karena kebodohan, ya, atau karena ijtihad. Ya, ijtihad itu orang yang berupaya untuk berbuat sesuatu di atas dalil, ternyata di kemudian hari dia sadar itu keliru, ternyata dia salah di dalam memahami dalil. Nah, maka itu termasuk sesuatu yang insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang mustahid itu orang yang beristihad, kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Tapi untuk mustahidnya, untuk orangnya yang ikuti, lah itu aku ngelu mazhab Hanafi, padahal istihad Imam Hanafi dalam bab tertentu salah, tapi dia ngeyel terus ngikuti. Katanya nek salah dapat 1 pahala. Itu untuk Imam Hanafinya, Imam Abu Hanifah, ente nggak dapat. Kalau kita sebagai manusia mengikuti ajaran ulama tertentu atau kelompok tertentu, kita punya panduan Quran dan Sunnah. Selama masih di atas Quran Sunnah kita ikuti. Kalau ternyata sudah tidak cocok, kita menilainya melalui pemahaman para ulama yang lain. Ini Imam
Syafi'i, Imam Abu Hanifah dalam hal ini pendapatnya lemah. Dari mana tahunya? Dari imam yang lain yang selevel ataupun yang lebih alim. Nah, itu kita jadikan pegangan. Nah, jadi kita meninggalkan ajaran sebagai ulama berdasarkan pendapat ulama yang lain yang lebih kuat. Biasalah manusia. Manusia tidak ada yang sempurna, hatta para imam-imam mujtahidin. Nah, tapi ingat, mereka sudah beristihad, mereka sudah membawa pahala, meskipun salah pahalanya satu. Nah, karena istihad itu betul-betul mengerahkan kemampuan di dalam memahami ayat-ayat Allah, memahami Rasulullah, kemudian sampai kepada kesimpulan, itu namanya istihad. Kalau salah, dia sudah sungguh-sungguh. Lain kalau tidak belajar atau ngaji, kamu kok amalmu seperti itu? Aku istihadku kayak ngono, istihadmu kuwi. Kamu istihad dari mana? Kamu hafal Quran, hafal berapa ribu hadis? Para ulama mujtahid itu ketika dikatakan mereka beristihad, itu di kepalanya 30 juz Al-Quran. Mereka buka Quran itu sudah perlu buka tafsir lagi. Langsung mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Dari mana ilmunya? Mereka berguru dari guru-guru mereka juga yang lebih alim. Guru mereka berguru terus bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Itu namanya ilmu mereka bersanad nyambung kepada Rasulullah dan belajar. Jadi mereka Imam Syafi'i itu baca Quran itu sudah bisa mentafsirkan, mengeluarkan hukum-hukumnya. Imam Abu Hanifah juga begitu, Imam Ali juga begitu, Imam Ahmad juga begitu, Imam Thawri juga begitu, Imam Bukhari juga begitu, Imam Muslim juga begitu. Mereka para ulama mujtahidun. Cuman tentunya mereka bisa salah di dalam pendapatnya, di dalam istihadnya. Tapi salahnya mereka itu sudah didahului dengan kerja keras. Ya. Kerja keras. Imam Syafi'i itu di sebagian manaqib itu biografinya, beliau rahimahullah itu pernah menginap di rumah salah satu imam. Kalau nggak salah Imam Malik. Ya. Menginap satu malam. Antara Imam Malik atau Imam Ahmad saja. Kemudian yang jelas salah seorang imam mustahil. Dia bermalam di situ. Anaknya sang imam yang tuan rumah ini penasaran, pengen lihat Imam Syafi'i itu kalau malam tahajudnya berapa rakaat, berapa lama, diinceng terus diinjek. Imam Syafi'i cuma bersila gitu. Nah, mohon maaf kalau menurut kita kayak toko foto, mungkin sama. Karena kalau mau baca Quran sudah di sini Pak, tidak usah dibaca, tidak perlu buka mushaf. Sampai pagi, dilihat, paginya ditanya kepada ayahnya itu. Ini kamu ayah ini seorang ulama besar, Imam Syafi'i yang sudah namanya begitu terkenal, tapi kok nggak sholat tahajud malam? Kemudian waktu subuh langsung sholat orang wudhu saja. Ini imam apa ini? Nah, maka setelah dikonfirmasi kepada Imam Syafi'i, saya satu malam tadi memecahkan masalah agama sekian puluh masalah. Tapi duduk itu sudah kayak diskusi di kepala, kemudian menelurkan hasil beberapa masalah hukum dan tidak ngantuk. Nah, kenapa kok sholat subuh tidak wudu? Karena wudunya belum batal. Wudunya itu belum batal dari mulai wudu sholat isya sampai sholat subuh. Nah, itu Al-Imam Syafi'i. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian para ulama mengajarkan kepada kita beristihad. Nah, lain kalau orang itu tidak belajar, ya, kemudian tiba-tiba menurut pendapat saya, kita Pak ini ulama itu malah menyalahkan ulama.
Syekh Utsaimin dalam hal ini lemah. Dalilnya apa? Yus pokoknya menurut saya lemah. Oh, tidak bisa. Itu kamu tanpa dalil ngawur itu. Baik. Jadi kata beliau Ibnu Taimiyah, ya, meskipun kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka mengikuti ya apa yang ada pada bangsa Persia dan Romawi itu kadang-kadang sudah diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena tadi salahnya itu karena istihad sebelumnya, kok ternyata salah. Akhto'afihi, dan dia dapat satu pahala. Au hasanatin ma'atis sayiat, atau orang itu sudah punya celengan amal-amal soleh yang nanti fungsinya amal soleh itu ketika kita berbuat salah, amal salah, Allah menghapus amal salah kita ini dengan amal soleh yang pernah kita lakukan dengan izin Allah. Maka Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada, kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Maka kalau kamu berbuat jelek, mungkin hilang, mungkin tergelincir, maka cepat-cepat diikuti dengan perbuatan baik. Yang paling cepat pertama apa? Istighfar. Nah, itu kan untuk menghapus. Kemudian diikuti dengan amal-amal saleh yang lain. Maka ada sebagian salafus saleh itu mereka punya kebiasaan apa? Kafarah terhadap kesalahan mereka. Ya, kafarah itu menutup dosa. Misalnya dia khilaf, dan khilafnya orang salafus saleh itu sebenarnya ya kalau menurut kita ini biasa. Misalnya khilaf, mereka tidak sengaja matanya memandang kepada seorang muslimah atau seorang wanita, muslimah atau enggak muslimah. Padahal notabene wanita dahulu kan mereka lebih rapat dari zaman sekarang. Ya, paling mungkin yang kelihatan wajah, mungkin wajah juga hanya yang ditutup ketika itu ya. Dan itu pun tidak sengaja. Mereka merasa ini satu perbuatan dosa, maka mengkafarahnya ya mungkin di antara mereka ada yang langsung nyemplung di kotak infak gitu ya, sebagai penebus dosa. Nah, penebus dosa di dalam Islam itu dalam bentuk amalan. Kalau di luar Islam ketemu pendetanya dikasih air suci penebus dosa, ada sebagainya. Kalau ada di India itu satu sekte Hindu yang mereka itu punya kuil Pak, tempat ibadah. Tapi yang disembah oleh mereka itu bukan patung, bukan sapi, tapi tikus. Tikus Pak, ada kuil, ada videonya itu. Tikus itu jumlahnya 20.000 di kuil itu. Isrun alfa. Ada wartawan yang mewawancarai mencari fakta itu. Itu semuanya nyembah tikus, padahal disembah Tuhan yang terbaru. Terus pencilaan orang yang jenis tikus harus disembah. Nah, itu sudah tempatnya tempat disucikan itu. Dan kalau masuk di kuil itu semua harus melepas alas kaki kayak menunggu mesin gitu ya. Lana water besar kecil sama. Di situ banyak. Jadi ada 20.000 tikus di situ. Nah, ini saya bicara kafarah. Namanya tikus yang banyak, nama tikus kesana kemari ya. Kadang-kadang mungkin ada yang tidak sengaja kepijat sehingga mati. Maka ditentukan oleh yang tidak tahu. Kalau kita bahasa kita mungkin masjid takmir, kalau mereka mungkin yang bertanggung jawab terhadap kuil ini, mereka buat peraturan. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja salah satu Tuhan yang
20.000 itu, maka kafarohnya dendanya membayar emas dalam bentuk tikus, ya. Jadi segede tikus itu, pas segede tikus yang diinjak itu. Wah, kuilnya kaya sugih gitu. Maka kalau saya lihat di videonya itu kuilnya megah. Nah, namanya orang banyak, mesti emas yang terpijak. Nah, itu kafaroh. Maklum orang India ini kan macam-macam, nyembah sapi, ya, nyembah tikus. Nah, kalau kuilnya orang Hindu itu macam-macam patung lah bentuknya. Ya. Nah, ada gajah, ada kera, ya. Jadi ini, maka auli hasanatin mahatis sayyi'ah, atau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, perbuatan mereka mengikuti atau bertasyabuh dengan sebagian perbuatan bangsa Persia dan Romawi ini telah dihapuskan oleh Allah karena kebaikan atau amal saleh yang telah pernah mereka lakukan sebelumnya. Maka sedikit saya bacakan komentar dari Syekh Shalih Utsaimin dalam footnote catatan kakinya ini. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-musannif maksudnya Syekhul Islam, daiman yatakallamu bi'adlin wa insafin. Kebiasaan Ibnu Taimiyah itu bila berbicara satu masalah, ya, di dalam Islam, beliau rahimahullah berupaya untuk bicara secara adil, ya, secara adil, baik menjatuhkan hukum ataupun memberikan kesimpulan atau di dalam menyimpulkan dalil. Yaqul qad yaqa'u hadzal khata' al-'azim maghfuran li sahibihi imma listihadin akhta'a fihi aw li hasanatin tamhu ma hasala minhu min sayyi'at wa li hadza na'rifu dhalala qaumin qalu aw shannul gharata ala Ibni Hajar rahimahullah wa ala an-Nawawi rahimahullah haitsu akhta'a fi syai'in ta'lamu min halihima annahuma mustahidan fihi hatta balaghana anna ba'dhan nas yaqul yajibu an yuhraqa Fathul Bari. Ini namanya orang yang terlalu ekstrim. Apa kata beliau? Ibnu Taimiyah saja mengatakan, ya, kalaulah orang-orang yang berbuat satu perbuatan yang ini dinilai perbuatan ini termasuk pelanggaran besar, ya, bertasyabuh dengan kebiasaan adat istiadat bangsa Persia dan Rom. Ibnu Taimiyah saja mengatakan kesalahan itu kadang-kadang bisa diampuni oleh Allah karena sebab dua tadi, karena dia salahnya karena istihad, yang kedua karena sudah ditutup dengan kebaikan dia sudah dilakukan sebelumnya, amal soleh menghapus amal salah. Ibnu Taimiyah saja mengatakan seperti itu. Maka ini pelajaran penting kata beliau, ya, Syekh Shalih Utsaimin, ya, bahwasanya dengan ini kita memahami betapa sesatnya, atau mungkin kalau bahasa kita yang enak, betapa parahnya orang yang menyudutkan, menuduh, melayangkan tuduhan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Syarhu Sahihil Bukhari, diberi judul Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari. Itu berjilid-jilid itu, ya. Di rumah saya itu berapa, sampai 20 lebih. Itu kemudian ada orang yang menyudutkan Imam Nawawi. Kenapa? Karena kedua-dua imam ini dalam pembahasan akidah, ya, dalam mentafsirkan sifat Allah, kedua-duanya condongnya kepada Asy'ariyah.
Asy'ari. Asy'ari itu kan mentakwil. Mentakwil itu apa? Mentakwil itu memalingkan makna satu perkataan di selain makna zahirnya. Gampangnya begini contohnya, Allah menyebut di dalam Al-Quran yadullah, tangan Allah. Nah, orang-orang Asy'ariyah tidak bisa menerima kok Allah punya tangan. Emangnya sama dengan makhluk, sama dengan manusia, sama dengan hewan. Itu tidak mungkin terjadi pada Allah, karena Allah itu Khalik, pencipta. Kita ini makhluk, kok bisa sama? Maka ini maknanya mesti bukan tangan. Nah, diartikan apa? Kekuasaan. Karena orang itu karena berkuasa kan dengan istilahnya dengan tangan. Ada istilah kekuasaan tangan besi namanya. Nah, maka dialihkan dari makna yang tangan itu sebenarnya tangan. Tapi kok bisa-bisanya diartikan kekuasaan. Maka orang-orang Asy'ari kalau kita kejar, loh kamu kok bisa mengartikan tangan kekuasaan itu dalilnya apa? Nah, mereka tidak ada dalil. Dalilnya kembali kepada akal pikiran. Maka tidak. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah. Ada Rasulullah bersabda di dalam hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thulutsail akhir minal lail. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang dekat dengan kita ini. Karena langit kan beberapa tingkatan-tingkatan. Ya, ada 7 tingkatan ya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai 7 tingkat sab'a samawatin tibaqa. Maka di dalam hadis itu Rasulullah menyatakan Allah turun pada setiap malam terakhir. Sepertiga malam terakhir Allah berfirman, Allah menyuruh hamba-hambanya. Ketika itu barangkali kita masih perlombaan ngorok banter-banteran. Allah menyuruh hambanya, man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang di saat seperti ini berdoa kepadaku, bermunajat, aku akan kabulkan permohonannya. Siapa di kalangan hambaku di saat-saat seperti ini memohon ampun, akan aku ampuni dosa-dosanya. Tapi memang yaitu saat-saat yang paling syahdu untuk kita narik selimut biasanya ya. Sepertiga malam terakhir menjelang subuh, waktu sahur kan, apalagi cuaca sekarang wadem gitu ya. Itu ujian. Maka, di sini yang kita jelaskan adalah Rasulullah jelas-jelas menyebut Allah turun. Kok Allah turun kok kayak makhluk? Sudah, bahasanya aja turun. Mau diartikan apa lagi? Nah, maka Ahlussunnah itu tidak mengubah-ubah makna seperti aslinya. Loh, kalau begitu Ahlussunnah menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Yang orang yang menyamakan itu kan menyamakan dari sisi caranya. Turunnya kayak makhluk, lah itu tidak boleh. Adapun Allah punya tangan, betul. Tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah. Gitu. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Allah, makhluk. Nah, begitu ya. Maka salah orang mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Itu kan sama dengan menyamakan Tuhan dengan orang. Ini Tuhan apa orang? Kalau Tuhan orang beda. Maka kembali kepada ini. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar loh ini, ulama besar. Kemudian Imam Nawawi, kedua-duanya ini termasuk dalam golongan ulama yang mentakwilkan tadi, ya, yang dari sisi akidah beliau ini sebagian mengatakan kedua beliau adalah memahami akidah Asy'ariyah dalam bab sifat-sifat Allah. Lalu ini yang beliau sampaikan,
Orang yang ekstrem tidak mengikuti ajaran Ibnu Taimiyah tadi. Apa mereka katakan? Yajibu an yu'rab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari karya Sahih Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang mensyarah menjelaskan Sahih Bukhari itu harus kita bakar. Karena itu kitab ulama sesat, bahaya. Padahal orang itu salah dalam satu masalah ini. Dan salahnya barangkali ijtihad. Dan dia sudah diampuni oleh Allah. Kenapa istilahnya begitu, saya katakan begitu kejamnya manusia terhadap ulama. Ya. Ulama itu punya 100 kelebihan, satu dia kurang. Masa kalau semuanya kelebihan itu semuanya dihilangkan? Nah, kita tidak boleh. Maka kita harus adil. Kita harus adil. Ya. Seorang mukmin itu kata para ulama bisa jadi ada pada dirinya sifatun mahmudah wa sifatun madhmumah. Dalam diri satu orang mukmin itu kadang-kadang terkumpul dalam dirinya sifat-sifat yang menjadikan dia terpuji dan sifat-sifat yang menjadikan dia itu dicela. Kan kita tidak ada yang sempurna. Maka bagaimana sikap kita? Kata ulama Ahlussunnah, maka kita berwala, kita dekat, kita cinta, kita peduli kepada dia karena kebaikan yang ada pada dirinya, dan kita tidak suka, kita benci kepada dirinya karena kejelekan yang ada pada dirinya. Jadi ini proporsional. Tidak bisa kalau orang berbuat salah kemudian semuanya disalahkan. Buku-bukunya Imam Syekh Ibnu Hajar itu apa salahnya kok buku-bukunya terus diikut-ikutin, terus seolah-olah semuanya menjadi disalahkan. Itu namanya orang yang tidak adil. Dan apalagi ini ulama. Maka tidak boleh kita ini istilahnya memukul rata. Dulu seperti yang saya sampaikan, Sayyid Qutb rahimahullah juga pernah dibegitukan. Sayyid Qutb seorang alim, mujahid, ya, ulama besar, ya. Meskipun mungkin orang nggak senang, tidak dianggap ulama beliau. Saya Qutb rahimahullah karyanya yang sangat bernilai, tafsir fi dhilalil Quran. Meskipun dulu saya pernah sholat Jumat di saat itu sudah lama, bertahun-tahun yang lalu. Sholat Jumat di satu masjid. Khatibnya itu membaca khutbah Jumat ketika sholat Jumat, ya, khutbah Jumatnya dibaca. Kita ya mungkin tidak begitu menguasai isinya kalau saya lihat itu. Telah berkata Sayyid Qutb di dalam tafsir fi dhalalil Quran. Dhalal dengan dhilal beda. Dhalal itu sesat. Kalau dhilal itu naungan. Kan nama tafsir beliau fi dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Tapi karena dia mungkin nggak paham, fi dhalalil Quran. Sayyid Qutb telah berkata dalam tafsirnya yang berjudul di dalam kesesatan Al-Quran, kalau semuanya begitu. Masa di dalam tafsirnya dikaji di dalam Quran. Ini karena nggak paham saja. Nah, maklum. Maka Sayyid Qutb yang meninggalkan karya yang sangat bermanfaat untuk umat. Tafsir fi dhilal Quran 30 juz dengan urainya yang begitu indah, karena beliau uraiannya dalam bahasa Arabnya itu berbau sangat kental dengan berbau sastra, karena beliau ahli bahasa. Ya, saya itu pernah dituduh bahwasanya beliau itu dalam sebagian tafsirnya itu ada tafsiran yang berbau wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, ya, menyatunya antara makhluk dengan Khalik. Sehingga Syekh Dr. Abdul Azhar mengatakan, hasya li Sayyid, kok bisa tuduhan ini dilayangkan kepada Sayyid Qutb yang hidupnya habis untuk menegakkan kalimat Allah sampai dia di penjara, sampai ujung kehidupannya berakhir di tiang gantungan. Emangnya itu bisa terjadi pada Sayyid Qutb? Dia ini punya akidah wahdatul wujud, aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Jadi kalau seperti itu orang sholat, Pak.
Sholat nyembah sapa? Tuhan sudah nyawiji dengan tubuh saya. Maka Dr. Abdul Azhar membantah tuduhan keji ini dengan menulis buku untuk dalam rangka pencerahan kepada seluruh kaum muslimin. Nah, orang-orang yang kemudian kalau saya katakan ya mungkin terkontaminasi ya, tercemari pemikirannya, kemudian meyakini Said Qutb ini sudah akidahnya sudah menyimpang, sesat. Ada yang saya pernah dengar sendiri dengan kedua telinga saya. Dia mengatakan apa? Saya begitu mendapat penjelasan Said Qutb ini ada sebagian tafsirannya berbau wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, maka seluruh buku-buku Said Qutb saya simpan di gudang. Terlaluan itu. Tapi ya saya tidak terlalu membantah ataupun ya daripada nanti berbuntut panjang ya sudah, saya cuma memahami jadi dia punya keyakinan dan pandangan seperti itu. Tidak boleh seperti itu, Pak. Manusia mana ada yang sempurna? Kalau cara ini dipakai, ada ustaz salah dalam menerangkan satu ayat, ustaz itu tidak akan didengar pengajiannya dimanapun dan sampai kapanpun. Itu kan dia saya tidak dapat ilmu. Coba tunjukkan kepada saya mana ulama yang tidak ada kekurangan. Semua ulama ada kekurangan. Tapi ingat, kekurangan ulama itu walaupun dia merupakan satu kesalahan, dia itu sudah banyak berjasa kepada umat Islam. Baik dengan ceramahnya, baik dengan tulisan-tulisan bukunya. Nah, kalau sekarang kan baik dengan viral-viralnya ya. Nah, begitu. Maka kita harus adil di dalam menilai seorang ulama, kemudian di dalam menghargai jasa-jasa mereka. Nah ini maka kata Syekh Shalih Utsaimin kita paham bahwasanya kedua beliau itu Imam Ibnu Hajar kemudian Imam An-Nawawi na'lamu min halihima annahuma mustahidani fihi. Kita tahu kedua-duanya ini ulama mustahid. Kita tidak boleh bersikap dengan sikap yang ekstrem ya. Yajibu aidan an yuqraqa aidan syarh sahih Muslim. Maka karya Imam Nawawi yang mensyarah mendetailkan, menjabarkan sahih Muslim ya, di di dalam syarahnya, maka harus kita bakar. Maka ini satu hal yang tentunya tidak adil, tidak bijak. Limada? Li'anna fihi ma khata'un min alafis shawab. Padahal di antara ribuan yang benar dalam dua kitab ini, Fathul Bari dan Syarah Sahih Muslim, ribuan kebenaran, hanya satu yang salah. Kemudian yang ribuan itu semua dibuang. Nah, kata beliau ini tindakan yang tidak benar. Wahada laisa minal adli bila syak. Ini perbuatan seperti ini sekali lagi bukan muncul dari perbuatan seorang muslim yang adil. Wa nahnu na'lamu bihasabi hali hadaini rajulaini annama waqa'a minhuma laisa an qasdin wa laisa kullu insanin yaqulu biqaulin wahidin min qaulil madhab yakunu min ashabil madhab. Maka kata beliau, perbuatan ini bukan perbuatan yang baik, perbuatan yang adil dari seorang mukmin. Kita memahami kedua ulama besar ini, Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, kalau toh dia salah itu bukan sengaja untuk salah. Sekali lagi ini sudah hasil istihad beliau. Laisa an qasdin. Tidak ada para ulama-ulama itu mengajak untuk menyesatkan umat, insya Allah tidak ada. Kalau ada pikiran seperti itu berarti pikiran kita yang ngeres. Kok ada kita bersuudzon kepada ulama itu memang sengaja menyebarkan kesalahan, tidak. Barangkali satu dua perkataannya tergelincir salah, itu bukan sengaja untuk menyebarkan kesalahan. Nah, walaysa kullu insanin yaqulu biqaulin wahidin min qaulil madhab yakunu min ashabil madhab. Dan
tidak dinilai seseorang itu kalaulah berkata sesuatu perkataan yang itu perkataan itu merupakan keyakinan satu mazhab, kemudian kita katakan orang ulama itu berarti mazhabnya itu tidak. Seperti contohnya Asy'ariyah tadi ya. Belum tentu Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar ketika dia berpendapat masalah sifat ataupun mentakwilkan sifat yang itu adalah merupakan keyakinan mazhab Asy'ariyah, dia ngomong dari bab satu bab itu kemudian dikatakan oh berarti kita menjudge ya, berarti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar akidahnya Asy'ariyah. Wah, ini repot kalau seperti itu. Ya, nanti kita akan keliru di dalam menilai manusia. Jadi tidak semuanya orang itu ngomong satu perkataan, oh berarti dia masuk kelompok sana. Belum tentu. Bisa jadi perkataan itu saja dia mungkin salah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, ini diantara yang beliau sampaikan. Maka sekali lagi ya, bahwasanya tujuan beliau sampaikan beberapa masalah yang kalau kita runut ke belakang, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ini menjelaskan ada di antara kaum muslimin yang bertasabuh dengan orang Yahudi sebelumnya ya, sudah panjang lebar menyembunyikan kebenaran. Ada di antara kaum muslimin yang bertasabuh dengan orang-orang Nasara. Kita sampaikan kemarin yang cara beragama itu senang sama nyanyi-nyanyian ya, senang pada gambar-gambar yang indah, dan itu ada pada orang-orang Nasara. Kemudian dalam malam hari ini yang kita sampaikan tadi, ada di kalangan kaum muslimin yang punya kecenderungan mengikuti kebiasaan adat istiadat, bertasabuh dengan bangsa Persia dan Rom. Nah, sudah saya sampaikan kalau Persia itu sekarang ya Iran pusatnya di sana dan yang sekitarnya. Kemudian Romawi itu umumnya bangsa Eropa dan Amerika. Dan Rom, Romawi itu ada satu surat di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum, sampai Allah jadikan nama surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bil ismi. Romawi itulah yang kata Rasulullah Banul Asfar tadi, keturunan kuning. Maksudnya karena diambil dari warna kulit mereka. Nah, maka beliau tutup penjelasan ini dengan mengatakan wa innamal ghardu, kita maksudkan, kita sampaikan 3 contoh ini ya, Yahudi, Nasara, Persia dan Rom. Maksud kami, maksud saya adalah kata beliau an-nubayyina, saya ingin menjelaskan daruratal abdi, pentingnya seorang hamba, perlunya seorang hamba sesuai dengan tema judul kitab ini, wafaqatihi, dan sangat butuhnya dia kepada hidayah siratil mustaqim. Siratul mustaqim tidak Yahudi, tidak Nasara, ya, tidak Romawi, tidak Persia, ini siratul mustaqim. Dan siratul mustaqim inilah apabila diminta oleh seorang hamba du'an yanfatiha babun ila ma'rifatil insyarah, berarti kalau Allah sudah tunjukkan siratul mustaqim, Allah akan bukakan satu pintu lagi. Apa itu? Pintu memahami apa penyelewengan, penyimpangan dari siratil mustaqim. Jadi ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, di samping kita memahami apa itu kebaikan ya, dan bagaimana cara mengikuti dan mengamalkannya, maka yang perlu kita pahami juga apa itu kejelekan, apa itu jahiliyah, apa itu kemungkaran. Kita paham, kita harus paham. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Atau dalam riwayat yang lain, sayunqadu orang Islam, Islam akan terlepas dari ikatannya. Kalau orang Islam dulu ada salah seorang ulama, saya pernah mendengar keterangannya,
Urul Islam itu digambarkan kata beliau seperti tasbih yang diikat tali gitu ya, tasbih itu ya biasa. Itu kalau sudah terlepas talinya kan akan brojol, bertulis satu-satu. Nah, maka kata beliau, urul Islam itu adalah ikatan Islam. Yang itu kalau sudah lepas talinya maka keluar satu persatu. Maka kata Umar bin Khattab, hukum Islam akan dipreteli satu persatu, akan terurai satu persatu, dalam pengertian akan hilang. Satu persatu ya. Kalau kata beliau di tengah-tengah kaum muslimin ada orang Islam man la ya'riful jahiliyah, tidak paham itu jahiliyah itu apa. Dia mungkin kencang zikirnya, wiridnya, tahajudnya, sholat duhanya, infaknya, sedekahnya. Kemudian dia pengajian juga, tapi pengajiannya yang didatangi tidak pernah memahamkan apa itu khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan itu apa itu jahiliyah, apa itu syirik. Yang diajarkan di masjid itu fadilah sholat berjamaah adalah sekian ribu pahala, fadilah wudu, jadi cuma fadilah, keutamaan. Tapi yang penyakit ini berat ini, kufur, syirik, siapa disebut orang munafik, nggak pernah dipelajari. Ini berbahaya karena nanti orang bisa terjerumus ke dalam akidah keyakinan munafik, nifaq, kan tidak paham. Nah, ini penting. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang disampaikan oleh beliau. Di samping hamba itu butuh kepada selalu dibimbing Allah di atas siratal mustaqim, maka butuh juga hamba itu Allah bukakan pintu-pintu ma'rifat, pintu-pintu pengetahuan dan ilmu tentang apa yang disebut penyelewengan, apa itu sekuler, apa itu nasionalisme, apa itu demokrasi, apa itu kejawen, apa itu syirik. Kalau nggak paham, yo ketok ya ape-ape wae itu ngumpulkan tanah sak pelosok Indonesia namanya, dikumpulkan satu tempat. Sing siji ngambil tempat yang katanya tanahnya akeh duite umpamanya, tanahnya macam-macam. Nah, kalau nggak paham itu kok bagus ini dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika. Hati-hati. Kalau nggak paham, orang kalau nggak paham itu semuanya ketok ape. Karena yang ketok ape itu menurut akal pikiran. Sedangkan kita orang Islam yang apa itu loh Quran dan Sunnah. Oh, fanatik ya terserah, jangan mau fanatik. Pokoknya saya maunya ini pesan Rasulullah. Kalau kalian pegang Tuhannya kata Rasulullah, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dengan kalau nggak pegang ini terserah. Saya hanya memperingatkan usikum wa iyaya nafsi bittaqwa, takwalah kepada Allah. Hisab di akhirat itu urusannya berat nanti. Belum sampai akhirat ketemu malaikat munkar nakir itu sudah mukadimahnya, DP-nya dulu. Itu ya berat juga. Napa kok kumpul ke lemah negara jawab nah gitu ya. Maka tidak sesederhana itu kita membayangkan bagaimana proses ketika manusia diinterogasi di alam barzakh. Tidak sesimpel menjawab kalau pertanyaan man rabbuka, ma dinuka, man rasuluka. Tidak sesimpel itu, urusannya ruwet nanti. Nah, maka daripada kita ini ribet, ruwet, kemudian bermasalah, kita hitung ya perbuatan kita di dunia ini dalam rangka nanti supaya kita enteng di akhirat. Orang yang sukses ada sebagai penutup. Orang yang sukses al-fauzu wan najah, orang yang dikatakan beruntung dan sukses itu adalah annaku ma'amallahi azza wa jalla wa nahnu thabithin 'alal haqq.
yang dikatakan orang sukses, orang yang ya berhasil ataupun sukses, itu adalah orang yang ketika berdiri menghadap Allah, dihisab di hadapan Allah, dia orang itu tetap tegar di atas prinsip kebenaran, sabitina alal haq. Artinya kebenaran itu dibawa dari mulai dia balik sampai mengakhiri hidupnya itu dengan memegang prinsip kebenaran. Itulah orang yang akan sukses ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimanillah, demikianlah yang bisa kita bahas pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali, intinya selama belum masuk bulan Ramadan kita sambung. Tapi kalau sudah Ramadan libur insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.